Halo Gadgetizen, kembali lagi bersama saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kali ini di studio Gadget Empire udah kedatangan produk baru dari Realme. Apa itu dia? Udah ada di sini sih. Ini adalah Realme C55 NFC. Harus ada NFC-nya ya, karena di iklannya ada NFC-nya. Oke, sebelum kita mengulas Realme C55 ini lebih jauh, kita bahas dulu apa aja yang ada di dalam box pembeliannya. Nah, seperti biasa ya, kita udah dapetin SIM ejector, kemudian ada buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi, dan ada case yang warnanya abu-abu transparan kayak gini ya. Nah, poin positifnya nih, kalau casing punya warna abu-abu kayak gini, nggak gampang kuning. Mungkin sebenarnya gampang kuning sih, cuman karena warnanya abu-abu, jadinya nggak ketara kali ya. Tapi intinya ini casingnya bagus lah ya. Oke, kemudian di unitnya, udah dibuka sih. Unitnya juga di sini udah terpasang screen protector bawaannya, jadi nggak perlu beli lagi, bisa langsung dipakai. Dan yang keren, di box pembeliannya kita juga udah dapetin kepala charger yang udah support 33 watt SuperVOOC. Wow, keren ya. Dan nggak ketinggalan pastinya ada kabel chargingnya. Nah, kita bahas langsung si hidangan utamanya. Ini adalah Realme C55 NFC. Dari belakang udah kelihatan keren, gagah, dan elegan ya. Kalian bisa lihat di sini ada dua lensa kamera yang ukurannya cukup besar. Dan nggak cuma ukurannya, megapikselnya juga gede banget, 64 megapiksel, gokil kan? Dan desain belakangnya ini Realme sebut sebagai Sun Shower Champion Design. Menurut saya Realme C55 ini punya desain yang tipis banget ya. Ketebalannya hanya 7,89 mm dengan bobot hanya 189 gram. Dan kita coba lihat slot SIM cardnya. Nah, di sini slot SIM cardnya juga udah menggunakan triple slot SIM card ya. Jadi kalian bisa menggunakan dual slot SIM card 4G dan tambahan micro SD card yang mendukung hingga 1 TB. Wah, gede banget ya. Nggak ketinggalan untuk security-nya, di sini udah ada fingerprint sensor yang jadi satu dengan tombol powernya. Nah, yang agak disayangkan adalah tombol powernya ini agak mendem, jadi nggak nonjol gitu ya. Jadi kadang mesti dicari-cari dulu nih posisi si fingerprintnya. Tapi saya udah coba untuk fingerprint sensornya ini, kecepatannya lumayan responsif, jarang gagal, dan karena adanya di tombol power, aksesnya jadi lebih cepat. Nah, itu dia desain bagian belakangnya. Kita langsung bahas desain bagian depan yang nggak kalah kece nih. Nah, Realme C55 ini punya ukuran layar 6,72 inch ya, dan screen to body ratio-nya 91,4%. Saya belum ukur sih, tapi itu katanya si Realme. Tapi yang jelas di bagian bawahnya masih ada dagu ya. Refresh rate layarnya 90 Hz dan punya resolusi layar Full HD+. Nah, yang baru dan yang keren adalah di layarnya ini udah pakai desain punch hole dengan kamera selfie-nya ini punya resolusi 8 megapiksel. Nah, desain layar yang punch hole gini bikin handphonenya kelihatan elegan ya. Hampir sama, hampir mirip-mirip lah dengan handphone mid-range di harga 4 jutaan. Dan yang lebih bikin keren lagi adalah adanya fitur mini capsule alias Dynamic Island versi Android. Nah, ini fitur baru yang udah sempet viral kemarin, udah bisa kita langsung cobain di Realme C55 ini. Nah, mini capsule ini akan berfungsi ketika kita ngecas, notifikasi ketika data mencapai limit, dan step counter report alias laporan jumlah langkah yang kita udah lakukan setiap harinya. Fiturnya masih terbatas ya, tapi fitur ini masih terus dikembangkan di Realme Lab agar punya fitur yang lebih banyak lagi. Pokoknya tungguin aja update-nya. Oke, setelah kita bahas desain luarnya, sekarang kita bahas smartphone ini ya. Nah, out of the box, Realme C55 NFC ini udah pakai Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Dan sesuai namanya, Realme C55 ini udah dilengkapi juga dengan NFC. Nah, ada beberapa poin menarik yang saya suka di smartphone ini. Apa aja itu? Mari kita bahas. Nah, Realme C55 ini punya konfigurasi RAM hingga 16 GB. Wah, keren ya. Enggak, deng. Dia sebenarnya punya fitur Dynamic RAM Expansion hingga 8 GB lagi. Nah, memori utamanya kan 8 GB LPDDR4X. Dan ditambah lagi Dynamic RAM 8 GB jadi 8 plus 8 GB. Bukan 16 GB ya. Tapi udah jelas sih buat dipakai multitasking, Realme C55 ini bisa membuka banyak aplikasi secara bersamaan dan pastinya tetap menjaga smartphone ini bisa berjalan dengan lancar. Dipadukan lagi dengan internal storage hingga 256 GB, udah jelas si Realme C55 ini termasuk salah satu smartphone yang punya kapasitas storage paling besar di range harganya ya. Yang jelas,
Nggak usah takut lagi deh kehabisan memori internal karena keseringan rekam video, foto-foto, atau banyak foto dari grup WhatsApp keluarga. Intinya nggak perlu rajin-rajin cek memori karena takut kehabisan. Nah, fitur yang menarik berikutnya adalah di sektor kameranya. Kamera di Realme C55 ini mendobrak standar kemampuan di segmen harganya ya. Realme C55 NFC punya sensor kamera 64 megapiksel yang didukung oleh ProLight Imaging Technology. Nah, teknologi ini adalah teknologi software yang sama yang digunakan di flagshipnya Realme, yaitu Realme GT2 Pro. Software ini didukung oleh algoritma multi-frame function dan algoritma pengurangan noise yang oke banget. Sehingga Realme C55 ini bisa menghasilkan hasil foto yang keren di range harganya, terutama di foto malamnya. Nah, kalian penasaran sama hasil foto dan videonya? Langsung kita lihat bareng aja ya hasilnya. Tapi sayangnya untuk kamera depannya cuma 8 megapiksel ya, jadi bisa dibilang B aja untuk smartphone di kelas harganya. Untuk mode HDR dan AI ketika on nggak gitu ada perbedaan yang mencolok saat kedua mode itu on dan off. Dynamic range-nya agak naik dikit tapi nggak gitu signifikan. Sedangkan untuk mode malamnya sangat membantu dalam hal mengurangi noise dan naikin detailnya. Gimana hasilnya? Oke nggak? Oke Citizen, kita akan nyobain kamera video dari Realme C55 NFC dan ini adalah hasil dengan kamera depannya dan menggunakan mikrofon langsung bawaan dari Realme C55. Menurut kalian gimana hasilnya? Ini agak panas terik di sana, kita coba juga kalau kondisi backlight. Nah, ini kalau kondisi backlight jelas ya, kameranya kurang gitu mantap karena awannya kelihatan putih, padahal awannya sebenarnya biru, tapi karena backlight jadinya kelihatan putih. Dan ini adalah hasil kamera depannya. Kita cobain dengan kamera belakangnya. Selain hasil yang bagus, terdapat beberapa fitur baru yang hadir di Realme C55 ini untuk memaksimalkan penggunaan kameranya, yaitu street photography dan stereo mode. Terdapat juga beberapa fitur standar ya, seperti beberapa filter nih, ada street filter, BNW plus filter, dramatic filter, dan 90s pop filter. Nah, ada juga beberapa fitur portrait yang sebelumnya ada di number series, sekarang bisa kita nikmatin juga di C series, seperti bokeh flare portrait dan AI color portrait. Nah, yang juga keren, di Realme C55 ini juga udah dilengkapi dengan 33 watt champion charge. Nah, ngecasnya ini cepet banget. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh, kita bisa ngecas hingga 50% dalam 29 menit aja. Dan charging full cuma butuh waktu sekitar 1 jaman aja. Udah jelas sih, baterai awet, charging cepet, kamera bagus, dan layar kekinian bikin HP ini menarik buat dipinang. Nah, tapi gimana dengan performanya? Realme C55 ini ditandemkan oleh prosesor MediaTek Helio G88. Nah, prosesor ini punya fabrikasi 12 nanometer yang didukung dengan GPU Mali G52. Selain performa CPU dan GPU yang kenceng di kelasnya, efisiensi baterai dari handphone ini juga bagus banget. Nah, untuk game-game standar kompetitif seperti Mobile Legends, udah pasti bisa dilebas sama smartphone ini. Tapi bukan untuk game-game 3D kayak dari publisher MiHoYo ya, seperti Genshin Impact dan sebagainya. Dites dengan wireless stress test bisa mendapatkan best loop score di 756 dan lowestnya di 741 dengan stabilitas hingga 98%. Wah, imersif banget ya. Dan juga udah jelas handphone ini stabil. Saya juga udah tes pakai Antutu. Handphone ini bisa menghasilkan skor di kisaran 260 ribuan. Oke, itu dia impresi saya mengenai Realme C55. Tapi belum, ada juga nih kekurangan dari smartphone ini yang bisa jadi pertimbangan kalian sebelum kalian meminang smartphone ini. Yang pertama adalah teknologi storage-nya yang masih menggunakan eMMC, bukan UFS. Jadi agak pengaruh ya pas loading game, proses saving picture, copy file, dan sebagainya. Yang kedua adalah dukungan jaringan 5G. Ada beberapa pilihan smartphone lain di range harganya ini udah support 5G ya, seperti Poco M3, Vivo T1, dan Redmi 10 5G. Tapi pastinya dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri ya. Nah, yang juga cukup disayangkan adalah speakernya tidak stereo ataupun dual ya, dan mic-nya hanya ada satu. Posisi mic-nya ada di bagian bawah bodi, tapi untungnya Realme C55 ini punya fitur Ultra Boom yang dapat memberikan pengalaman audio yang lebih imersif. Kita tes langsung aja ya kualitas dari speakernya. Dan yang juga agak cukup disayangkan adalah munculnya iklan berkedok rekomendasi apps. Nah, rekomendasi ini muncul di aplikasi bawaan Realme, salah satunya yaitu di File Manager.
Agak betein sih, tapi maklum lah ya mengingat sama harganya. Overall, untuk first impression saya dari Realme C55 ini cukup puas dengan apa yang ditawarkan dari smartphone ini. Ini termasuk smartphone yang all-rounder ya, alias paket komplit istilahnya. Punya desain yang oke, layar yang bagus, kemampuan kamera yang bagus di kelasnya, dan nggak ketinggalan performa dan daya tahan baterai yang juga bisa diandelin. Untuk harganya sih sampai video ini di syuting dan diedit, saya belum tahu karena belum launching. Tapi denger-denger sih ada di kisaran 2,5 jutaan lah ya. Nah kalau beneran 2,5 jutaan, udah pasti smartphone ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Apalagi bentar lagi mau Ramadan ya. Cukup pas sih buat nemenin kalian ngabuburit. Oke, itu dia video impresi singkat saya mengenai Realme C55. Semoga kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa kritik, saran, dan komentar untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata saya Budi pamit, sampai ketemu di video review berikutnya. Bye.